Bangunlah wahai anak-anak negeri dan perjuangkanlah tanah airmu dengan keberanian dan kesetiaanmu. Mari kita bersama-sama bisa membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Jangan pernah menyerah karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan memberikan dampak besar bagi masa depan negara ini. Ayo bersatu dan perjuangkanlah negara kita dengan segenap kekuatan dan semangat yang kita miliki. Pria ini bernama War Daddy Collier, pemimpin regu Tank Fury. Collier bersama ketiga rekannya kembali ke pangkalan perang setelah selesai berperang. Hanya mereka berempat yang berhasil selamat dari peperangan sebelumnya. Meski terlihat tegas dan baik-baik saja, Collier sebenarnya Collier merasa sangat sedih dan bersalah karena banyak anggotanya yang mati dalam medan perang. Collier menahan tangis dan kesedihannya di hadapan semua orang karena harus tetap terlihat tangguh sebagai pemimpin. Pria lugu ini bernama Norman. Ia diperintahkan bertugas di regu Fury. Awalnya Collier nggak mau Norman bergabung dengannya karena Norman ini masih muda dan baru masuk militer 2 bulan lalu sebagai juru ketik. Namun Collier nggak bisa menolak perintah atasan dan ia pun menyuruh Norman berkenalan dengan anggota lainnya. Saat disuruh membersihkan Tank Fury oleh salah satu rekannya yang bernama Grady, Norman keluar dari tank dan muntah-muntah karena gak tahan melihat sobekan kulit wajah yang ada di dalamnya. Norman semakin dibuat terkejut ketika melihat mobil yang membawa tumpukan tentara yang telah gugur. Singkat cerita, Collier mendapat misi untuk bergabung dengan Kompi Baker dan menguasai salah satu kota di Jerman bersama anggota lainnya. Di bawah kepemimpinan Collier, mereka berhasil sampai di Kompi Baker. Collier bertemu dengan Kapten Wagner yang memintanya menyelamatkan bawahannya yang terjebak di medan perang. Collier segera berangkat untuk melaksanakan misi. Saat sampai di area terbuka, Collier menyuruh para tentara berlindung di belakang tank untuk menyelamatkan para tentara yang terjebak. Dan misi penyelamatan berjalan lancar hingga Target destroyed. There's another gun. Who's got it? That's our tank, 18. Got it. That's a tank. 18. Di tengah peperangan yang pecah, Norman sangat gugup karena ini merupakan perang pertamanya. Ia dimarahi oleh rekannya yang bernama Gordo karena terlalu lamban dan tidak berani menembak para musuh yang bahkan sudah tergeletak gak berdaya. Meski berada di medan perang yang kejam, Norman dengan baik hatinya tidak mampu untuk membunuh pasukan Nazi.
walaupun mereka adalah musuh negaranya. Akhirnya pasukan Nazi berhasil dihabisi dan tersisa satu pasukan saja. Collier memanggil Norman untuk membunuhnya. Norman pun menolak karena pasukan itu telah meminta ampun dan dia memiliki keluarga di rumah. Norman bahkan meminta Collier untuk membunuhnya saja daripada terus menghabisi nyawa orang lain. Karena kesal dengan sikap Norman, Collier pun memaksa Norman Norman merasa sangat sedih karena telah membunuh nyawa seseorang. Norman hanya bisa meringkuk di tanah, menyesali perbuatannya. Sementara itu, Collier kembali menyendiri untuk menenangkan diri. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka melihat ada banyak penduduk Jerman yang tewas digantung. Bahkan anak kecil pun ikut menjadi korban. Mereka harus meninggal mengenaskan karena menolak seruan ikut perang oleh sang tirani. Saat sampai di kota, mereka mulai berpencar dan kembali harus berperang karena ada banyak tentara Nazi yang sedang bersembunyi. Setelah peperangan yang cukup panjang, akhirnya tentara Nazi berhasil dipojokkan hingga akhirnya menyerah. Dan saat Collier meminta mereka keluar tanpa senjata, ternyata ada banyak anak kecil yang ikut berperang. Saat sedang ngobrol bersama Norman, Collier menyadari ada yang memperhatikan mereka di balik jendela rumah. Collier pun langsung menggerebek rumah tersebut. Dan ternyata perempuan yang tinggal di sana menyembunyikan sepupunya yang masih ting-ting bernama Emma. Kedua perempuan Jerman ini sangat ketakutan karena mengira akan disakiti oleh Collier. Namun Collier malah meminta keduanya untuk memasak telur. Norman mencoba mencairkan suasana dengan bermain piano. Emma sangat senang melihat keahlian Norman dan mulai ikut bernyanyi. Saat selesai bermain, Norman melihat punggung Collier yang dipenuhi bekas luka. Collier pun memberi wejangan pada Norman untuk bisa lebih dekat dengan Emma. Dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam kamar. Saat di kamar, Norman dan Emma pun mulai berkomunikasi satu sama lain. Meski terkendala bahasa, Emma luluh dengan cara Norman yang memperlakukannya dengan sangat lembut. Hingga akhirnya mereka mulai memadu kasih. Singkat cerita, setelah puas mengadu kasih, Norman dan Emma semakin dekat. Tanda mereka saling jatuh cinta. Namun kebahagiaan Norman tak bertahan lama karena anggota Rogue Fury lainnya tiba mencari Norman. Mereka akhirnya makan bersama. Namun Freddy, Gordo, dan Bibel terlihat sakit hati karena pimpinan mereka bersama Norman sedang santai dengan dua orang Jerman. Terlebih mereka tidak diajak bersama. Karena tingkah Grady yang keterlaluan, Collier pun memarahinya. Di tengah ketegangan ini,
Collier ditemui seorang tentara yang menyampaikan kapten ingin bertemu dengannya. Dan saat Norman akan berpamitan untuk terakhir kalinya dengan Emma, Grady mengganggu dan memisahkan mereka. Collier mendapat misi selanjutnya untuk mempertahankan persimpangan di bagian barat dari para pasukan Jerman. Saat mereka bersiap-siap akan pergi, tiba-tiba pasukan Jerman menyerang dengan mengirimkan rudal. Tidak ada tentara Amerika yang menjadi korban. Namun rumah Emma terkena rudal. Norman pun berlari, berusaha mengeluarkan Emma dari tumpukan batu bata. Namun ia dihalangi oleh Grady yang menyuruhnya segera ke dalam tank. Norman hanya bisa bersedih dan pasrah, harus kehilangan perempuan yang dicintainya tanpa bisa memeluk dan memakamkannya dengan layak untuk terakhir kalinya. Mereka pun melanjutkan perjalanan bersama 3 tank lainnya. Saat sedang menuju persimpangan, tiba-tiba mereka mendapat serangan dari tank Tiger, tank paling canggih milik Jerman. Di saat anggota tank lain meminta untuk mundur, Collier ingin menghancurkan tank Tiger agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Dan pertarungan 3 tank Amerika melawan 1 tank Tiger pun dimulai. Meski hanya menyisakan regu tank Fury, Collier masih tidak mau menyerah dan meminta Gardu untuk pergi ke belakang tank Tiger agar bisa menembak titik lemahnya. Dengan penuh susah payah, akhirnya regu tank Fury berhasil mengalahkan tank paling canggih milik Jerman. Namun di balik kemenangan ini, mereka mengorbankan 3 regu tank lainnya dan radio mereka mengalami kerusakan. Meski begitu, mereka berlima tetap pergi ke persimpangan untuk melanjutkan misi. Saat tiba di persimpangan, roda tank Fury tiba-tiba terkena ranjau. Norman dan Grady diminta Collier untuk mengecek keadaan gudang di dekat sana. Di gudang, Grady meminta maaf kepada Norman atas perbuatan menyebalkan saya selama ini. Grady juga mengatakan bahwa Norman adalah orang yang sangat baik. Saat Gordo sedang membenarkan roda Fury, Collier meminta Norman berjaga di atas pepohonan untuk memantau keadaan. Dan saat sedang memantau, Norman melihat tentara SS Nazi dalam jumlah besar sedang berjalan ke arah mereka. Norman segera berlari menghampiri rekannya dan melaporkan hal itu. Di saat keempat rekannya ingin segera kabur karena kalah jumlah, Collier memilih tinggal karena tidak ingin meninggalkan tank Fury sendirian. Meskipun itu hanyalah benda mati, Collier menganggap tank Fury ini adalah rumahnya yang harus dipertahankan. Collier menyuruh keempat rekannya untuk kabur,
dan dia yang akan menghadang tentara Jerman sendirian. Namun mereka berempat memilih berjuang bersama untuk melindungi rumah mereka. Misi terakhir mereka pun dimulai. Collier memiliki rencana untuk mengkamuflasekan tank Fury sebagai tank rusak. Sebelum pertempuran akhir, mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan minum-minum dan bercerita satu sama lain. Mereka sebenarnya tahu bahwa mereka tidak akan selamat dalam misi kali ini. Namun mereka ingin momen-momen terakhir ini begitu manis. Dan Norman pun akhirnya mendapat nama perangnya, yaitu mesin. Akhirnya setelah berperang bersama dalam waktu yang cukup lama, Norman mendapat nama perangnya. Nama mesin yang diucapkan oleh rekan-rekannya ini menjadi bukti bahwa Norman sekarang sudah diterima dan resmi menjadi bagian dari keluarga Fury. Sayangnya momen haru ini tidak berlangsung lama karena tentara Nazi sudah sampai. Mereka pun memulai peperangan terakhir mereka. Karena kalah jumlah, regu Fury pun mulai terdesak. Collier terluka dan harus diobati oleh Bibel. Meski terdesak, mereka terus memberikan perlawanan. Tiba-tiba tentara Jerman menghilang dan membuat mereka harus lebih waspada hingga akhirnya Grady terkena serangan anti-tank hingga membuatnya meninggal. Kematian Grady membuat mereka bersedih, namun Collier tetap berusaha tegar dan memimpin peperangan. Mereka melanjutkan perlawanan, namun karena kehabisan peluru, Bibel keluar untuk mengambil senjata. Anggota lainnya tentu saja berusaha melindungi Bibel. Saat Gardo akan melemparkan granat untuk melindungi rekannya, tiba-tiba ia tertembak dan kembali ke dalam tank. Gordo mengorbankan dirinya agar rekannya tidak terkena ledakan granat. Berkat aksinya ini, Bibel dapat kembali ke tank dan Collier bersama Norman selamat. Mereka semakin gak berdaya namun tetap melanjutkan perlawanan. Saat Collier meminta Bibel melempar granat asap untuk mengalihkan perhatian musuh, tiba-tiba kini giliran Bibel yang tewas. Bahkan Collier pun terkena tembakan di bahunya. Keadaan kini semakin sulit. Kesedihan karena kehilangan rekan seperjuangannya dan rasa takut akan kematian mulai bercampur di diri Norman. Collier yang tahu waktunya tidak akan lama meminta maaf pada Norman karena harus meninggalkan Norman sendirian. Collier meminta Norman untuk tetap hidup
dan kabur melalui lubang palka di bawah tank. Kini Collier telah menyusul kepergian rekan-rekannya. Norman pun berusaha bersembunyi, namun seorang tentara muda masih mengetahui keberadaannya. Saat itu Norman hanya bisa pasrah akan hidupnya, namun tentara muda ini memilih membiarkan Norman hidup, entah karena apa. Pagi hari pun tiba. Norman terbangun dari tidurnya dan langsung kembali ke tank untuk menutupi mayat Collier, sosok pemimpin sekaligus ayah baginya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di atas tank. Ternyata tentara Amerika telah datang untuk menjemput Norman. Norman berhasil diselamatkan dan dirinya disebut sebagai seorang pahlawan. Meski mendapatkan julukan pahlawan, Norman enggak bangga sama sekali, bahkan cenderung kecewa karena tidak bisa bertempur sampai titik darah penghabisan seperti rekan-rekannya.